Halo teman-teman kuculuk film, berjumpa lagi. Bagaimana kabar? Kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah alur cerita film dan film yang berjudul The Outsider. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara Amerika yang dipenjara di Jepang pasca perang dan memasuki kelamnya dunia Yakuza dan untuk membalas budi karena telah diselamatkannya. Di awal film diperlihatkan seorang tentara Amerika Serikat yang sedang dipenjara. Dia bernama Nicky. Dia sedang menjalankan tugasnya dalam membersihkan area penjara. Tak lama setelah itu, keluar 5 orang napi dari anggota Yakuza dari sebuah ruangan, dan salah satunya melotot kepadanya. Lalu masuk ke ruangan tersebut dan mendapati seorang Yakuza yang hampir terbunuh dengan cara digantung lehernya. Dengan tangan terikat, Nicky pun berteriak memanggil penjaga. Namun, karena hal tersebut, Nicky bukannya mendapat pujian dari para sipir. Yang terjadi mereka berdua malah dipukuli oleh para sipir di sana. Sipir itu beralasan telah menemukan surat yang ditulis oleh anggota Yakuza yang akan dikirimnya keluar penjara. Dan di sisi lain, Nicky yang tidak mengerti bahasa Jepang, dia pun harus merasakan ruang isolasi. Di ruang isolasi, anggota dari Yakuza itu menyebutkan namanya yang bernama Kiyoshi. Nah, di sini Kiyoshi meminta bantuan kepada Nicky dalam merencanakan pelariannya di penjara ini. Dia akan melakukan percobaan bunuh diri, lalu dia akan dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, saudaranya akan datang untuk membantunya dan dijamin ketika dia lolos, saudaranya pun akan membantu Nicky untuk keluar dari penjara itu. Di sini terlihat semua narapidana ini dipekerjakan untuk menambang hasil alam. Berpindah tempat ke kamar mandi, dan terlihat beberapa Yakuza lainnya yang sebelumnya mencoba untuk membunuh Kiyoshi. Singkat cerita, kali ini mereka mulai melancarkan aksinya dengan sebuah besi yang telah diasah di lantai. Kiyoshi menyayat perutnya dan meminta Nicky untuk memastikannya tetap hidup dan memanggil penjaga untuk datang. Dan inilah The Outsider. Singkat cerita, akhirnya Nicky bisa menghirup udara segar dan terlihat juga wajahnya yang sudah tampak lebih segar. Di luar penjara terlihat juga sebuah mobil yang sudah menunggunya dan itu sepertinya utusan dari Kiyoshi. Sampai di tujuan, Kiyoshi dan keluarga besar Yakuzanya telah berkumpul di sana. Mereka menamakan seluruh keluarga mereka Shiromatsu. Dan mereka berterima kasih kepada Nicky yang telah membantu Kiyoshi ketika berada dalam penjara. Mereka juga menawarkan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis mereka dan orang-orang Amerika Serikat lainnya. Di sini pun Nicky mengiyakannya. Nicky kemudian dibawa ke sebuah tempat perjudian dan diberi uang untuk menyewa tempat penginapan di sana. Di tempat itu, dia bertemu dengan wanita Jepang yang berjualan minuman dan karena cantik, Nicky pun memberikan uang lebih. Menjalankan tugas pertamanya, Nicky yang diantar oleh Kiyoshi dan supirnya datang ke sebuah pabrik di mana orang Amerika Serikat sebagai atasannya. Dan Nicky ditugaskan tentang sebuah perjanjian orang tersebut dengan Yakuza. Atasan pabrik itu sepertinya memahami betul maksud dari Nicky. Namun, dengan pendiriannya, dia tetap tidak akan menjual murah harga logam. Seperti apa yang Yakuza inginkan. Nicky yang tahu bahwa jawabannya seperti itu, maka inilah yang terjadi. Nicky bersama Kiyoshi dan yang lainnya berkumpul di sebuah tempat hiburan malam. Mereka di sana sedang asik minum dan bercanda tawa. Namun, tiba-tiba datang gerombolan Yakuza lainnya yang bernama Seizu. Saingannya mereka yang berasal dari Kobe. Mereka tampak berebut pabrik milik orang Amerika Serikat yang didatangi oleh Nicky. Pimpinannya kemudian melecehkan Nicky. Nicky terpancing, kemudian memukulnya dengan sebuah botol minuman. Dan di sini peperangan antar Yakuza hampir terjadi. Namun, mereka akhirnya mundur. Kiyoshi pun memberikan Nicky sebuah tempat tinggal dan bergabung secara resmi dengan Yakuza. Di sebuah tempat perjudian kecil, Kiyoshi dan Nicky datang.
dan pemilik tempat ini yang berbadan super jumbo bernama Kimura telah melakukan kesalahan mengambil alih tempat ini. Kemudian, ketika dia melecehkan Nikki, langsung saja dicepuknya persis di bagian pernapasannya. Kiyoshi yang jauh lebih kejam, dia menggorok orang tersebut. Setumpuk uang pun mereka ambil. Di sebuah tempat hiburan, tampak adiknya Kiyoshi yang cantik yang sedang menikmati dansa. Kemudian Kiyoshi yang mengetahui adiknya berada di sana, dia menariknya dan meminta dia pulang khawatir Yakuza Zeizu datang. Nikki pun disuruh untuk mengantarkan adiknya yang bernama Miu. Nikki dan Miu sepertinya saling menyukai. Hingga sampai di rumahnya, awalnya Nikki berniat pulang. Namun, Miu yang menawarkan Nikki untuk masuk, tidak perlu pikir panjang. Adegan pengencrutan pun dilakukan. Singkat cerita, Nikki mendapat tugas dari Kiyoshi untuk membeli senjata ilegal dari tentara Amerika Serikat, dan tentara Amerika Serikat itu tidak boleh tahu jika Shiromatsu sudah terlibat untuk itu. Kiyoshi meminta Nikki bekerja sendiri, namun konsekuensinya jika gagal, Nikki sendiri yang menanggung akibatnya. Sampai di sebuah dermaga, Nikki menyembunyikan uang tersebut di bagian mesinnya. Ternyata ada pengkhianat. Tampak ketika ditemukan mayat di sana dan muncul Yakuza Zeizu yang pernah bertemu dengannya. Mereka akan mengambil senjata tersebut dan merampok uang yang dibawa Nikki. Karena mereka tidak menemukan uangnya, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nikki. Namun, ketika akan ditembak, dengan kepiawaiannya sebagai mantan tentara Amerika Serikat, Nikki dapat melumpuhkan mereka dan membunuh dua di antaranya. Keesokan harinya, dalam pertemuan besar bersama ketua Shiromatsu sekaligus ayah angkatnya Kiyoshi, terungkap bahwa ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan rahasia pembelian ini. Dan orang tersebut belum ditemukan, tapi Nikki dan Kiyoshi masih dianggap bersalah. Harga diri seorang Yakuza diperlihatkan. Di sini, ketika dia membuat kesalahan, maka memotong jari adalah simbolisnya. Nikki harus merelakan dua jarinya terpotong. Berikut Kiyoshi yang meminta kepada ayahnya untuk melakukan hal yang sama. Berbeda dengan Orochi yang tidak mau memotong jarinya. Utusan keluarga dari Shiromatsu pun datang untuk memberi potongan jari ini kepada pimpinan Zeizu. Nah, dan dari percakapan ini terungkap juga bahwa adanya orang dalam Zeizu yang bersembunyi di dalam keluarga Shiromatsu. Di tempat ini ternyata Nikki yang dianggap anjing terlantar yang tidak mempunyai keluarga mendapat kehormatan secara resmi untuk menjadi keluarga besar Shiromatsu atas pengabdian dan kejujurannya. Di malam hari, dalam acara perayaan minum-minum, Nikki dan Kiyoshi berbincang tentang adik perempuannya yang dekat dengan Nikki. Keinginan Kiyoshi bahwa adiknya tidak menikah dengan seorang Yakuza karena dia paham betul konsekuensi kematian yang bisa datang kapan saja dan dia berharap adiknya tidak menderita. Di sini Nikki mencoba meyakinkan bahwa dirinya bisa menjaga adiknya. Kiyoshi pun bilang pada Nikki kalau Miu masih perawan. Lalu Nikki menjawab, "Kurasa tidak. Karena saya, hehehe. Dan selamat, kita menjadi saudara sebenarnya." Nikki yang secara resmi sudah menjadi seorang Yakuza, ditemani Miu untuk mentato seluruh badannya. Selesai mentato, kemudian mereka berdua berkencrot-kencrot lagi. Aduh. Nikki menjalani hari-harinya sebagai Yakuza. Di sebuah kereta bersama Miu, dia bertemu anak buah Zeizu yang dulu hampir membunuh di dermaga. Zeizu mengirim anak buahnya dan orang asing dalam sebuah penawaran bisnis. Namun menurut bos dari Shiromatsu, ini pelecehan baginya, yang hanya mengirim anak ingusan tanpa bosnya sendiri yang datang. Tampak sepertinya pengkhianat keluarga Shiromatsu terungkap. Orochi melihat bahwa ini kesempatan baik untuk menerima penawaran Zeizu. Tapi ketua yang punya prinsip tidak ingin diatur keluarga Zeizu. Dalam kondisi mabuk, Orochi tampak kecewa karena ketua tidak mau mengikuti sarannya. Dan Kiyoshi pun memperingatkan kepada Orochi, bahkan ketika hendak pulang, ketua tidak mau menemuinya. Orochi yang emosi mendatangi Miu dan hampir saja memperkosanya. Dalam sebuah pertandingan sumo,
Ketua Zeizu dan Ketua Shiromatsu hadir. Terlihat Ketua Shiromatsu merasa tidak dihormati karena mengirim wakilnya untuk sebuah negosiasi. Ketua Zeizu kemudian menawarkan masa pensiun yang aman bagi dirinya dan kelompoknya karena dianggap sudah cukup tua. Tentu saja, Ketua Shiromatsu tidak terima penawaran tersebut karena bagi dirinya dan generasi ayahnya yang terdahulu, kita adalah serigala, bukan anjing yang bisa dijaga di dalam pagar. Shiromatsu pun memperingatkan perjalanan pulangnya ke Kobe. Dalam perjalanan kembali ke markasnya, Nikki tiba-tiba disapa rekannya anggota tentara Amerika Serikat yang sedang cuti yang bernama Pauli. Untuk menjaga rahasianya, Nikki terpaksa menemaninya. Terlebih sebuah ancaman Pauli akan melaporkannya ke sidang militer. Nikki pun mengajaknya ke rumahnya. Dan di rumahnya, Nikki memberikan minuman. Saat kembali mengambil whisky, Nikki mengambil sebuah pisau lipat dan jebret. Sampai ke rumah Miu, Nikki mendapati wajah Miu terluka, dan Nikki memaksanya memberitahu siapa yang melakukan ini semua. Miu tidak mau berterus terang. Dia hanya bilang bahwa dia sedang mengandung anaknya Nikki. Karena hal ini, meminta Nikki untuk pergi dan meninggalkannya. Tentu saja Nikki yang sudah menjadi seorang yakuza sejati tak akan berpaling. Dan di sini dia pergi menemui Kiyoshi. Nikki pun memberitahu kehamilan Miu kepadanya dan akan menanggung konsekuensinya. Kiyoshi yang sudah menganggap Nikki sebagai saudaranya, kemudian memintanya masuk. Lalu Kiyoshi mengambilkan dua pedang samurai Daiso peninggalan ayahnya, yang satu untuk membunuh dan yang satu lagi untuk bunuh diri. Kiyoshi selama ini menjaga adiknya dari dia masih bayi. Sekarang sudah saatnya Nikki yang menjaga adiknya. Tanya mengambil pedang itu. Ketika Nikki sudah mengambil salah satu dari pedang tersebut, dia meminta satu permintaan terakhir, yaitu membantu menguburkan Pauli. Oke, di sini kembali terungkap, pengkhianat Shiromatsu adalah Orochi. Dia bertemu dengan Ketua Zeizu dan membuat kesepakatan jahat untuk menghancurkan Shiromatsu. Keesokan harinya, Nikki dan Kiyoshi mengantar Ketua Shiromatsu masuk ke sebuah toko pembuatan jas. Berada dalam ruangan ganti, Nikki mengecek ketua dan ternyata ketua hampir saja dibunuh. Lalu Kiyoshi pun menembak pelakunya dan kemudian mengamankan ketua masuk ke dalam mobilnya. Ketika akan menyalakan mobilnya, yakuza dari Zeizu datang dan menembak Kiyoshi hingga tewas. Beruntung Nikki dan ketua berhasil selamat. Di markasnya disebutkan beberapa nama yaitu Orochi yang berkhianat dan tidak bergabung dengan Zeizu. Miu yang mengetahui kematian kakaknya menangis histeris dan misi balas dendam pun mulai dilakukan. Satu persatu para pengkhianat dan petinggi Zeizu dibunuh. Karena aksi balas dendam ini, Zeizu mengutus seorang bocil untuk menyampaikan pesannya. Zeizu meminta pertempuran netral tanpa senjata di sebuah dermaga untuk menyudahi perang. Sikap yang ditujukan Shiromatsu dan anggotanya untuk memenuhi undangan tersebut tanpa senjata Ketua Zeizu dan anak buahnya kemudian menunjukkan wajah sang pengkhianat yaitu Orochi. Orochi yang sudah dianggap anak oleh Ketua Shiromatsu dipeluknya mintanya kembali. Sebelum terlambat, tiba-tiba Orochi mengeluarkan pisau dan menusuk ketua. Nikki dan yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan ketua, namun dihadang oleh anak buah Orochi yang telah bersiap membawa senjata. Orochi yang sombong mengampuni Nikki dan menganggap Shiromatsu sudah tamat. Ia meminta Nikki pergi dan meninggalkan Miu. Dan Nikki yang mencobanya mengejar Orochi, alhasil kakinya ditembak. Duar. Polisi pun menghancurkan markas Shiromatsu. Nikki yang sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Miu yang sudah diawasi kelompoknya Zeizu, lalu mengajaknya berkemas pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Nikki tampak menelpon rekannya, lalu dia berjalan menuju markas Zeizu dengan membawa samurai pemberian Kiyoshi. Dengan keberanian dan sifat kesatrianya, dia datang dan hendak mengajak Orochi bertarung. Awalnya kita berharap ada adegan pertarungan, namun ternyata Orochi menolak
dan kembali memberikan samurai tersebut kepada Nikki. Nikki tak berpikir panjang, samurai tersebut melesat dan memotong lehernya Orochi. Mampus kau, Orochi! Dan Nikki pun bergegas pulang, hingga sampai di sebuah tempat, tampak Miu dan sisa-sisa anggotanya Shiromatsu sedang melindunginya. Di akhir cerita, Nikki yang datang dan berhasil membunuh Orochi. Penghormatan kepadanya mengisyaratkan dia menjadi pimpinan baru di Shiromatsu, dan film pun tamat.